Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1237. Dia bukan orang baik. Bu, apakah kamu ingat dia? Lan Xuanyu dengan ragu-ragu bertanya pada Gu Yuena. Jawaban Gu Yuena membuatnya sedikit tercengang. Dia secara tidak sadar menatap Tang Wulin tidak jauh dari sana, dengan sedikit kebingungan di antara matanya, tetapi lebih dari itu adalah penjaga, dan berkata dengan marah, Dia tidak orang baik. Setelah mendengarkan kata-kata Gu Yuena, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa sedikit tercengang, dan Tang Wulin bahkan lebih ingin menangis. Dia baru ingat, meskipun ingatannya telah dipulihkan, dan dia mengingat semuanya di masa lalu, tetapi ingatan Gu Yuena belum dipulihkan. Paling-paling, itu adalah adegan ketika aku baru saja melihat diriku lagi. Jadi, pelukan barusan, lagu barusan, kencan buta kedua dari nasib dewa laut barusan semuanya sia-sia. 1. Bu, dia adalah Paman Le. Kamu tidak ingat, Lan Xuanyu juga menyadari di mana masalahnya saat ini, jadi mengapa dia tidak tertawa atau menangis. Aku tahu, itu yang menyanyi, tapi kenapa dia memelukku? Gu Yuena tampak tidak tersentuh. Lan Xuanyu terbatuk dan berkata, itu saja, Bu. Saya pikir kita perlu mengurus beberapa hal. Percayalah, kalau begitu, mari kita cari tempat yang tenang dan biarkan saya memberitahumu sesuatu. Mata Gu Yuena kembali ke Lan Xuanyu, wajahnya yang cantik penuh kelembutan, sangat berbeda dari sorot mata Tang Wulin. Lan Xuanyu mengedipkan mata ke Bai Xiuxiu, yang memiliki ekspresi aneh di sampingnya, dan meraih tangan Gu Yuena dan terbang ke pantai. Tang Wulin buru-buru mengikuti. Saat ini, dia adalah orang yang paling cemas. Akhirnya Gu Yuena bangun, tetapi tidak mengenalinya. Ini lebih menyakitkan dari sebelumnya. Ketika Gu Yuena masih menjadi telur naga perak, setidaknya dia bisa tinggal di sisinya setiap hari. Nah, itu bagus, di matanya, dia bukan orang baik. Disebut apa ini? Orang-orang di kejauhan menyaksikan pemandangan ajaib, tetapi hanya segelintir orang yang bisa mendengar percakapan mereka. Tapi semua orang melihat tamparan itu. Untuk sementara waktu, semua orang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya tidak tahu mengapa, ketika Tuan Sagot melihat Lan Xuanyu ditampar oleh Gu Yuena, suasana hatinya tiba-tiba menjadi sangat baik. Ini sangat bagus. Pertemuan kencan buta berlanjut. Suara Master Pavilion Poseidon melayang di danau, menarik pikiran semua orang kembali. Wajah orang-orang yang berpartisipasi dalam kencan buta di danau berbeda, tidak diragukan lagi pemandangan barusan akan mengejutkan seluruh federasi. Seberapa besar keberadaan sosok perak besar yang menutupi langit dan matahari? Ibu Lan Xuanyu berteriak keras, apakah itu Ibu Lan Xuanyu? Sebagian besar dari 33 orang Skywings mengetahui beberapa hubungan antara Lan Xuanyu dan Nana, tetapi mereka tidak tahu bahwa Nana adalah ibunya. Saat ini, suasana pertemuan kencan buta menjadi sedikit aneh. Namun, Sagot Fate Blind Dead Conference tidak akan diubah karena semua perubahan yang baru saja terjadi. Hanya dapat dikatakan bahwa pemandangan luar biasa yang baru saja terjadi telah menambahkan sendewa yang kuat pada Sagot Fate Blind Dead Conference ini. Kencan buta Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu telah selesai, dan kencan buta orang lain akan berlanjut. Zheng Longjiang dan San Wei terus menjadi tuan rumah. Saat ini, keluarga Lan Xuanyu sudah menginjakkan kaki di tepi danau Dewa Laut. Dikelilingi oleh pepohonan hijau dan dikelilingi oleh danau Dewa Laut dengan nafas kehidupan yang kaya, energi kehidupan yang lembut memberi orang perasaan basah kuyup dalam kehangatan. Tetapi pada saat ini, Tang Wulin tidak dapat merasakan semua ini sama sekali, bahkan sebagai Feng Hao Douluo tingkat Dewa Super, hatinya seperti 15 ember, dan dia bahkan sedikit takut untuk melihatnya. Gu Yuena. Sesampai di pantai, Lan Xuanyu melepaskan tangan Gu Yuena, kembali ke Tang Wulin, dan dengan lembut menyentuhnya. Tang Wulin mengedipkan mata padanya, matanya dengan jelas menunjukkan kecemasan. Bibir Lan Xuanyu berdengung, dan suara terdengar di telinganya, ayah, ingatan ibu belum pulih. Saat ini, menurutku kamu tidak bisa terlalu bersemangat. Setelah bertahun-tahun menunggu, belum terlambat untuk sementara waktu. Dan menurut saya, dia menangis ketika Anda bernyanyi untuknya barusan. Dia mungkin tidak mengingat Anda sama sekali. Setidaknya dia sangat terkesan. Mari kita lanjutkan langkah demi langkah. Saya akan berbicara dengannya tentang situasinya terlebih dahulu.
Kalau begitu, kupikir kau mungkin harus mengejarnya lagi, agar dia bisa menerimamu lagi. Mengejar istrimu lagi. Mata Tang Wulin tiba-tiba menjadi kusam, tetapi saat berikutnya, matanya menjadi cerah kembali. Dia orang bijak, tak perlu dikatakan, banyak hal yang terlalu jelas, bisa dikatakan menyeluruh. Bahkan jika Gu Yuena tidak mengingatnya sekarang, setidaknya dia masih memiliki kesan. Lebih penting lagi, selain dia, tidak mungkin menerima orang lain. Menilai dari situasi ketika Gu Yuena baru saja muncul, sangat mungkin Gu Yuena telah menembus ke level Dewa Super. Untuk level mereka, usia bukanlah masalah. Waktu tidak akan mempengaruhi vitalitas mereka setidaknya untuk waktu yang lama. Dia punya banyak waktu untuk mengejarnya lagi, biarkan dia menerima dirinya lagi, dan perlahan-lahan memulihkan ingatannya. Lebih penting lagi, Tang Wulin tiba-tiba ingin memahami sesuatu dalam sekejap. Bagaimana jika Gu Yuena tidak memulihkan ingatannya? Meskipun semua yang mereka miliki masih tertinggal, tetapi hal yang sama juga sangat menyakitkan. Tidak mengingat hal-hal tersebut bukanlah hal yang buruk, hal itu dapat membuat hubungan mereka menjadi lebih baik. Aku mengerti, mari kita pelan-pelan. Tang Wulin yang bangun, emosinya menjadi tenang dalam sekejap, dan matanya menoleh ke Gu Yuena, yang menatap Gu Yuena dengan mata lembut sedikit terkejut. Lan Xuanyu mengacungkan jempol pada Tang Wulin, lalu kembali ke Gu Yuena dan meraih tangannya lagi. Adegan ini membuat Tang Wulin yang baru saja tenang tidak bisa menahan perasaan cemburu, seharusnya tangan yang dipegangnya. 2. Bu, Lan Xuanyu memanggil lagi. Mata Gu Yuena tiba-tiba memerah, dan dia memeluknya. Saat ini, Lan Xuanyu sudah berada di atas tinggi badannya. Dia mengangkat kepalanya sedikit, membantunya membelai rambut di dahinya, dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa, ibu sudah kembali. Ibu tidak akan pernah berbicara denganmu lagi. Berpisah. Ya, Lan Xuanyu mengangguk penuh semangat. Gu Yuena tersenyum dan menarik Bai Xiuxiu mendekat. Ada juga Xiuxiu, keluarga kita bersama, kita tidak berpisah. Guru Nana, Bai Xiuxiu sudah menangis dan matanya merah dan bengkak sebelumnya, jadi dia tidak bisa menahannya. Melempar ke pelukan Gu Yuena lagi. Sejak kematian orang tua kandungnya, Nana bisa dikatakan sebagai satu-satunya kerabatnya, dalam hatinya ia tidak berbeda dengan ibunya. Dia memiliki rasa sayang yang tidak kalah dengan Nana dibandingkan dengan Lan Xuanyu. Ketiganya berpelukan, dan lama-lama suasana berangsur-angsur mereda. Lan Xuanyu dengan ragu-ragu berkata, Bu, aku akan memberitahumu tentang Paman Le. Ya, Gu Yuena juga sepertinya menyadari bahwa ada orang lain di sampingnya. Dia mengangguk, tetapi matanya sedikit tidak ingin menunjukkan Tuan Le. Lihat ke arah itu. Lan Xuanyu berkata, seperti ini. Apakah kamu ingat terakhir kali kita bertemu? Saat itu, ketika kamu pertama kali melihat Paman Le, kamu tersentuh. Itu bahkan membuat kamu sakit kepala. Paman Le juga mengundang kamu untuk pergi, menghadiri konsernya. Aku ingat, suasana hati Gu Yuena sepertinya sudah tenang saat ini. Lan Xuanyu berkata, kamu harus tahu bahwa kamu telah kehilangan ingatanmu sebelumnya. Menilai dari situasi saat ini seperti yang kita ketahui. Kamu dan Paman Le sama-sama berasal dari 10.000 tahun yang lalu. Kemudian, karena beberapa alasan khusus, tanah terus-menerus membeku dan membeku. Sekitar 10 tahun yang lalu, mereka diselamatkan secara terpisah. Ayah dan ibu saya memberitahu bahwa saya juga ditemukan di ujung utara. Ketika saya ditemukan, saya sebenarnya bersama saat kamu tertidur sebelumnya, itu berbentuk telur naga. Dan telur naga yang menjadi diriku memiliki pola naga emas dan perak di permukaannya. Pola naga perak secara alami milikmu. Tapi kamu juga harus pahamilah, Anda tidak dapat memiliki saya sendiri, jadi ayah saya adalah pemilik pola naga emas. Soul Land 4 Chapter 1238 mengejar kembali. Gu Yuena sepertinya menyadari sesuatu, menoleh untuk melihat Tang Wulin, dan berkata dengan bingung, maksudmu dia? Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, kamu telah dibangkitkan selama bertahun-tahun. Kamu juga harus tahu beberapa dahulu kami. Sejarah Federasi. 10.000 tahun yang lalu, dua orang berdiri di puncak benua dan akhirnya menyelamatkan keberadaan seluruh umat manusia. Mereka adalah Akademi Shrek dan Master Pavilion dari Pavilion Dewa Laut pada saat itu, dengan armor perang 4 kata Golden Dragon Moon Language Tang Wulin, dan Master dari Pagoda Penyebaran Roh pada saat itu, Gu Yuena, yang mereka adalah Akademi Shrek dan Master Pavilion dari Pavilion Dewa Laut pada saat itu, dengan armor perang 4 kata Golden Dragon Moon Language Tang Wulin,
dan master dari pagoda penyebaran roh pada saat itu, Gu Yuena, yang memiliki naga perak dan baju besi perang Wulin. Sepertinya pernah mendengarnya. Gu Yuena mengerutkan kening, dia sepertinya memahami sesuatu. Lan Xuanyu memandangnya, lalu ke Tang Wulin, kalian berdua. Dan kamu juga ayah dan ibuku. Jadi, barusan, ayahku tidak mendadak, tapi melihatmu bangun. Aku terlalu bersemangat untuk sementara waktu dan tidak bisa menahannya. Itu sebabnya aku memelukmu. Lagu yang ayah nyanyikan untukmu, semua liriknya adalah apa yang terjadi padamu. Gu Yuena menatapnya, dan kemudian melihat tidak jauh Tang Wulin, dengan mata bersemangat, ragu-ragu, maksudmu, aku ibumu dan dia adalah ayahmu. Bagaimana dengan kita? Lan Xuanyu mengangguk dengan cepat, ya. Kamu adalah seorang suami dan istri. Gu Yuena tertegun, lalu menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, tidak, aku tidak percaya. Aku memiliki ingatan yang samar-samar, bahkan bagian yang aku lupakan, aku yakin bahwa aku belum pernah menikah. Hah, Lan Xuanyu lihat dia dengan heran, lalu lihat Tang Wulin tidak jauh. Wajahnya bertanya-tanya, hanya Tang Wulin yang tahu segalanya tentang tahun itu. Mata Tang Wulin langsung menjadi bingung, seolah-olah dia telah kembali ke 10.000 tahun yang lalu. Segala sesuatu yang telah disuarakan saat itu begitu dalam di benaknya. Sendewa kepahitan muncul di sudut mulut, ya, dia benar. Awalnya, kami belum menikah. Atau, dia menolak lamaran nikah saya. Saat itu, dia seharusnya sudah memilikimu. Saat itu, kami berada di posisi yang berbeda. Dia seharusnya sudah berpikir untuk mengorbankan dirinya untuk menyempurnakan saya saat itu. Jadi, dia menolak lamaran saya, tetapi saya masih ingat bahwa pada saat itu, dia menerima cincin lamaran saya. Petik 2. Sambil berbicara, dia datang ke Lan Xuanyu, meraih tangan Lan Xuanyu, mengusap jari-jarinya dengan ringan, dan melepaskan cincin yang dibuat oleh Heavenly Secret Cracking Abyss Halberd dari tangan Lan Xuanyu. Dia meletakkan cincin di telapak tangannya dan meletakkannya di depan Gu Yuena, ingat. Pada awalnya, saya pribadi memakainya untuk Anda. Dan setelah memakai cincin ini Anda telah mengungkapkan identitas Anda dan akan menumbangkan niat manusia terungkap. Nana memandangi cincin di telapak tangan Tang Wulin dengan tatapan kosong, lingkaran matanya langsung memerah. Tetapi di saat berikutnya, dia tiba-tiba berteriak, tangannya tiba-tiba memegangi kepalanya, seolah-olah dia menderita sakit parah, dia tiba-tiba jatuh ke pelukan Lan Xuanyu. Lan Xuanyu terkejut, dan buru-buru memeluknya erat-erat. Tang Wulin menjadi lebih gugup, dan buru-buru memberi Lan Xuanyu cincin itu untuk membantunya menahan Nana. Bu, ada apa denganmu? Lan Xuanyu menemukan bahwa tubuh Nana gemetar, dengan keringat mengucur di dahinya, matanya tertutup rapat, seolah-olah dia menderita sakit parah. Ayah, jangan bicarakan itu untuk saat ini. Ibu tidak tahan dengan rangsangan. Itu sama sebelumnya. Setiap kali dia mengingat masa lalu, dia sakit kepala yang parah. Lan Xuanyu buru-buru berkata kepada Tang Wulin di sebelahnya. Saya mengerti, saya juga seperti ini. Saya tidak akan mengatakan apa-apa, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Tang Wulin meraih tangan Gu Yuena dengan prihatin, dan dengan lembut menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh Gu Yuena. Kesadaran dewa fluktuasi kecil berubah menjadi fluktuasi spiritual paling ringan, menenangkan fluktuasi moodnya. Setelah beberapa lama, Gu Yuena berangsur-angsur pulih, matanya sedikit bingung, ada apa denganku, aku? Lan Xuanyu buru-buru berkata, Bu, jangan memikirkan apapun, tidak menginginkan apapun. Pikirkan tentang itu, semuanya sudah berakhir. Gu Yuena menatapnya, dan kemudian ke Tang Wulin, yang tampak cemas di samping Lan Xuanyu, kita pernah menjadi kekasih. Tang Wulin menatapnya dengan tatapan kusam. Setelah jeda, dia berbisik, segalanya 10.000 tahun yang lalu telah berlalu. Itu hanya masa lalu kita. Karena tubuhmu secara tidak sadar tidak mau mengingat semua yang terjadi. Kemudian tidak ingat, kami, lihat saja ke depan dan lihat saja masa depan. Kamu bisa memperlakukanku sebagai orang asing sekarang. Hutang terbesar yang harus aku bayar dalam hidup ini adalah kamu. Aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menjagamu di sisimu. Tidak masalah apakah kamu memulihkan ingatan atau tidak. Yang penting kita bisa bersama di masa depan. Kamu tidak harus menerima aku sekarang. Selama kamu bisa memberiku kesempatan untuk bertemu denganmu setiap hari, aku akan puas. Gu Yuena menatap kosong. Matanya sedikit bingung, alisnya mengerutkan kening, dan dia sepertinya merasakan sakit lagi. Pikiranku agak berantakan. Aku harus tenang, katanya dengan enggan. Oke, kemarilah saat kamu merasa nyaman.
Tang Wulin buru-buru minggir, sehingga dia tidak lagi muncul di hadapan Gu Yuena. Dia sudah memikirkannya saat ini. Selama Gu Yuena bisa membuatnya tetap melihatnya, tidak masalah jika dia tidak mengenalnya untuk sementara waktu. Di masa depan, mereka masih punya waktu, masalah besar, seperti kata Xuan Yu, kejar lagi. Gu Yuena berangsur pulih dan melihat ke permukaan danau Poseidon, apakah ini kencan buta Poseidon hari ini? Ya, aku baru saja menyelesaikan kencan buta dengan Xiu, dan dia adalah orangku. Kamu benar-benar bangun saat ini. Itu bagus. Itu hanya membantu kita menyaksikan adegan ini, kata Lan Xuanyu sambil melihat ke arah Bai Xiu di sisi lain Gu Yuena. Wajah cantik Bai Xiu memerah, tapi dia tidak membantah. Melihat mereka, senyum di wajah Gu Yuena tiba-tiba menjadi sedikit kaya. Kamu pasti baik untuk Xiu di masa depan. Meskipun aku tidak dapat mengingat mengapa aku dibekukan sejak awal dan tidak bisa bersamamu. Tapi kupikir itu pasti karena ayahmu memperlakukanku dengan buruk. Berdiri di belakang Tang Wulin seolah-olah dia telah menderita 10.000 serangan kritis. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia berpikir bahwa Gu Yuena baru saja sembuh dari sakit kepalanya, bagaimana dia bisa mengatakannya? Ekspresi Lan Xuanyu juga sangat indah, meskipun dia ingin membantu ayahnya, tetapi kali ini, katakan terlalu banyak, ibu akan sakit, katakan lebih sedikit, tidak ada gunanya. Bu, kalau begitu kamu masih ingat bahwa Anda berpartisipasi dalam pertemuan kencan buta nasib Dewa Laut? Lan Xuanyu buru-buru mengubah topik. Aku tidak ingat. Gu Yuena menggelengkan kepalanya dalam diam. Tatapannya saat ini berada di permukaan danau Dewa Laut, jadi Lan Xuanyu dan Bai Xiu yang berdiri di sampingnya tidak bisa melihat matanya. Ekspresi matanya mengungkapkan kebingungan, tetapi juga mengungkapkan kenangan dan kesedihan. Kencan buta masih berlangsung, anak laki-laki di bagian cinta pada pandangan kedua sedang senang atau cemas. Hal yang paling tragis adalah semua tiang lampu padam. Mereka yang meninggalkan tiang lampu dan menolak melepas kerudung topi dapat dengan mudah menimbulkan masalah bagi siswa laki-laki. Mereka tidak tahu apakah gadis-gadis yang telah memilih mereka ini adalah objek favorit mereka. Selama proses yang tegang dan sedikit ragu-ragu inilah yang segera menjadi mitra baik yang dikenal Lan Xuanyu. Mahasiswa Liu Feng, silakan keluar. Liu Feng menginjak daun lotus dan perlahan-lahan menyelinap keluar dari sisinya ke tengah lapangan. San Wei tersenyum dan berkata, apakah ada yang ingin kau katakan kepada peri seagot kita? 2 sesi pertama pertemuan kencan buta seagot sebagian besar adalah perempuan. Apakah perempuan memilih untuk mempertahankan tiang lampu akan menentukan arah seluruh kencan buta? Oleh karena itu, dalam 2 tautan pertama, dalam banyak kasus, anak laki-laki bekerja keras, sementara perempuan memilih dengan hati-hati. Pada tautan ketiga, itu akan dibalik. Anak laki-laki berhak memilih. Tautan terakhir adalah untuk menentukan apakah keduanya bisa bersama, dan ada juga tautan tantangan. Jika 2 orang menyukai 1 orang pada saat yang sama, pada akhirnya mereka bisa menggunakan mode merebut kerabat untuk diperjuangkan. Mengalahkan pesaing mungkin memberi Anda kesempatan untuk berubah pikiran. Solen 4 Chapter 1239 Nasib Dewa Laut Liu Feng. Senyum tipis muncul di wajah Liu Feng. Di antara semua anak laki-laki yang datang untuk mengikuti kencan buta, dia bisa dikatakan sebagai salah satu orang yang paling santai. Melihat reuni keluarga Lan Xuanyu dan Bai Xiu benar-benar dapat berjalan bersama, berkah sepenuh hati, tetapi juga karena sendewa di hatinya, pada saat ini, emosinya jelas sedikit bersemangat. Terima kasih untuk semua peri sagot yang baru saja meninggalkan saya lampu. Sejak pertama kali saya masuk Akademi Shrek, saya sebenarnya dalam keadaan gemetar. Karena saya tahu betul bahwa bakat saya bahkan ada di halaman luar. Terlemah di kelas, hanya dengan bekerja keras saya dapat memiliki kesempatan untuk terus belajar. Kapten saya, teman saya, dan bos kami yang telah membantu kami sehingga kami semua dapat membuat kemajuan bersama dan akhirnya mereka semua memasuki halaman dalam. Aku baru saja melihatnya dan Xiu akhirnya berkumpul dan melihat keluarga mereka bersatu kembali. Aku sangat bahagia untuknya dan memberkatinya dengan setia. Sedangkan untuk diriku sendiri, sebenarnya, aku tidak pernah memikirkannya. Setidaknya untuk saat ini, saya mungkin bukan pacar yang berkualitas. Setelah bergumul selama bertahun-tahun, saya menjadi terbiasa berlatih. Latihan mungkin adalah bagian terpenting dalam hidup saya. Saat pertama kali berlatih, saya hanya tidak ingin ketinggalan. Namun seiring bertambahnya usia, pemikiran saya terus berlanjut berubah.
Lambat laun saya menemukan bahwa berkultivasi bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Setidaknya saya harus menjadikan diri saya orang yang berguna, bukan untuk menahan pasangan saya. Saya berharap untuk maju bersama mereka dan melihat bersama lautan bintang dan bintang, bersama-sama menuju puncak master jiwa. Jadi, saya bahkan tidak bisa memberikan janji apapun secara emosional, setidaknya pada tahap ini. Jadi, tolong padamkan tiang lampu untuk saya oleh Dewa Laut. Hari ini saya di sini, yang paling penting adalah bersama pasanganmu dan menghadapi semua tantangan bersama. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia sekali lagi membungkuk kepada gadis-gadis yang berlawanan, mengungkapkan permintaan maafnya. Lampu mati satu persatu. Meskipun kata-kata Liu Feng sangat tulus, ini adalah pertemuan kencan buta. Karena dia tidak datang untuk kencan buta, tentu tidak ada gunanya meninggalkan lampu untuknya. Namun, sebuah adegan mengejutkan muncul. Saat tiang lampu padam satu demi satu. Hanya satu tiang lampu yang tersisa. Ya, ada satu lagi. Melihat pemandangan ini, Liu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut setelah dia mengatakan dengan jelas, mengapa ada orang yang menyimpan tiang lampu untuk dirinya sendiri. San Wei berkata, masih ada tiang lampu yang diperuntukkan bagi adik Liu Feng. Apakah kamu yakin dengan Dewa Laut ini? Jika kamu yakin, maka, karena keunikannya, kami akan langsung memulai tautan tindak lanjutmu. Diayi Diaodang, siswi yang menjaga tiang lampu menginjak daun teratai dan perlahan-lahan melayang keluar dan datang ke depan para gadis. Kemudian dia perlahan melepas topi dari kepalanya dan berkata dengan keras, saya yakin. Melihat gadis yang datang tidak jauh di depannya, mata Liu Feng tiba-tiba menjadi sedikit tumpul. Karena dia tahu gadis ini. Teman sekelas telah berada di kelas yang sama selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin mereka tidak saling mengenal. Kelas eksperi spiritual Star Wars juga salah satu dari 33 anggota Skywings mereka. Di 33 Skywings, peringkat 20, dia biasanya pendiam dan lembut, tetapi memiliki hati yang keras kepala. Karena ada lebih banyak anak laki-laki daripada perempuan, anak perempuan di kelas selalu dirawat secara khusus, dan mereka juga didambakan oleh anak laki-laki yang secara bertahap meningkatkan hormon mereka seiring bertambahnya usia. Penampilan Xing Xuan jelas merupakan pilihan utama di antara perempuan. Dia memiliki temperamen pendiam yang khusus. Dia mungil dan memiliki selera yang agak kutu buku. Saya tidak banyak bicara pada saat-saat biasa, dan di antara banyak siswa, saya tidak memiliki rasa eksistensi yang tinggi. Bahkan tidak sebaik Piao Xiaoxu, yang berada jauh di belakangnya. Liu Feng masih ingat bahwa Lin Donghui diam-diam mengatakan kepadanya bahwa Yu Tian ingin mengejar Star Swirl, tetapi langsung didorong kembali oleh paku yang lembut. Yu Tian yang pernah bermain benar-benar ditertawakan olehnya dan Bing Tianliang sejak lama. Belakangan Ding Zuohan juga mencoba. Tahukah Anda, di antara 33 sayap surgawi, Ding Zuohan adalah pilihan terbaik karena bakatnya, baik dalam kultivasi maupun potensinya. Tapi Star Swirl masih menolak dengan sopan. Karena itu, dia tidak pernah menerima cinta siapapun, dan masih melajang hingga sekarang. Liu Feng tidak pernah menyangka bahwa gadis seperti itu akan memilih untuk menyimpan tiang lampu untuk dirinya sendiri. Dan dalam satu-satunya kasus, ketika dia melepas topi di kepalanya dan mengucapkan 3 kata, saya yakin. Liu Feng harus mengakui bahwa jantungnya sepertinya berdetak kencang, detak jantungnya jelas bertambah cepat. Xing Xuan Luo dengan murah hati menatap anak laki-laki besar yang bingung di depannya. Anak laki-laki tua yang tampaknya sedikit terguncang dalam ketegasan, tidak bisa menahan senyum. Hati Liu Feng membeku, dan dengan cepat tenang. Zheng Longjiang tersenyum dan berkata, ada sebuah cerita. Ayo, gadis sekolah, kamu bisa mulai. Xing Xuan mengangguk sedikit, wajahnya yang cantik memerah, tetapi dia masih menatap Liu Feng di depannya dengan murah hati. Liu Feng menggaruk kepalanya. Dia lebih suka menghadapi lawan yang lebih kuat daripada dirinya sendiri daripada menghadapi adegan yang agak memalukan ini di hadapannya. Untuk sementara, saya tidak tahu harus berkata apa. Xing Xuan menarik napas dalam-dalam, tampaknya telah mengumpulkan keberaniannya, dan berkata, saya selalu percaya bahwa kebahagiaan dicapai oleh diri saya sendiri. Liu Feng, saya tahu, dalam kesan Anda, sepertinya saya tidak banyak. Kamu bahkan tidak terlalu sering melihatku. Namun, aku telah mengikuti kamu selama 6 tahun. Liu Feng kosong, dan saat ini teman-temannya yang menonton pertemuan kencan buta semuanya memiliki wajah aneh. Qian Lei, yang berdiri di tepi pantai dengan tangan kecil Lan Mengkin,
tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun dan berkata, tidak apa-apa untuk orang gila. Kapan gadis itu akan memperhatikan? Apakah dia sengaja menunjukkan sesuatu? Atau menunjukkan dirinya sendiri? Identitas dari 7 monster Shrek. Lan mungkin memutar matanya dan berkata, apakah menurutmu ada orang? Kamu tahu itu. Dengarkan baik-baik, lihat apa yang dikatakan Xing Xuan. Aku tidak berharap dia begitu berani. Mereka semua dapat melihat bahwa Xing Xuan sedikit mengejarnya. Jika tidak, Liu Feng tidak akan menyimpan tiang lampu untuknya meskipun Liu Feng telah menunjukkan aspirasinya. Mulai berbicara, emosi Xing Xuan sepertinya telah stabil, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa tangannya terkepal dan terkepal dengan erat. Tentu saja, hatinya sangat gugup. Liu Feng, saya tahu bahwa tidak baik bagi seorang gadis untuk mengambil inisiatif seperti ini, tapi saya pikir mungkin ini satu-satunya kesempatan saya. Saya tumbuh dalam keluarga yang tidak bahagia. Tubuh ibu tidak begitu bagus. Ayah saya kecanduan judi. Ketika saya masih sangat muda, saya dilumpuhkan oleh kreditor karena hutang judi. Ibuku yang menyeret tubuh yang sakit dan menghidupi seluruh keluarga. Saya tahu bahwa jika bukan karena saya, ibu saya mungkin tidak sama sekali. Tidak bisa bertahan, dan ayah saya sering menyelinap keluar untuk terus berjudi meskipun dia cacat. Nama baiknya adalah dia ingin membuat salinan uangnya, agar ibunya tidak terlalu keras, dia harus membuktikan dirinya sendiri. Tapi judi benar-benar bisa membuktikan apa kau sendirian. Ketika ayah saya masih muda, dia sebenarnya sangat tampan. Ibu saya mengatakan kepada saya bahwa ketika dia bersama ayah saya tidak tahu berapa banyak orang yang iri padanya. Dia juga bangga akan hal itu. Tapi semua hal yang terjadi kemudian berangsur-angsur menjadi dia sangat kecewa. Ketika ayah saya meninggal, itu ada di atas meja anggur. Ketika saya menangis, wajah ibu saya mati rasa. Mungkin, saat itu, dia tidak tahu apa itu rasa sakit. Saat itu, saya mengerti bahwa hal terpenting bagi seorang pria bukanlah penampilan, tetapi hati yang teguh dan berwawasan ke depan. Tahun saya masuk Akademi Shrek, kondisi ibu saya memburuk, dan tahun berikutnya meninggalkan aku juga. Saat itu aku sudah tidak punya sanak saudara lagi. Untuk laki-laki, aku malah punya semacam ketakutan yang menyentuh hati. Seperti pepatah lama, laki-laki takut masuk jalur yang salah dan perempuan takut kawin dengan laki-laki yang salah. Saya takut mengulangi kesalahan yang sama. Oleh karena itu, saya selalu membuat penghalang untuk diri saya sendiri. Solen 4 chapter 1240 Liu Feng, aku menyukaimu. Tapi aku telah memperhatikanmu sejak aku pertama kali masuk sekolah. Seperti yang kamu katakan barusan, kamu pasti tidak luar biasa di kelas pada saat itu. Apalagi ketika kamu telah bersama monitor dan kelas, itu menjadi lebih jelas. Bukan di luar kemampuan Anda. Apakah Anda tahu mengapa saya memperhatikan Anda dalam situasi ini atau saat itu? Petik 2. Liu Feng menggelengkan kepalanya dengan bingung. Xing Xuan tersenyum pahit karena, hampir semua yang Anda tunjukkan adalah kebalikan dari ayah saya. Ayah saya lemah, pemalu, dan egois. Tetapi Anda kuat, tangguh, berani, dan tidak mementingkan diri sendiri. Saya melihatnya lebih dari sekali. Anda telah mencapai titik kritis tubuh Anda karena kultivasi Anda, tetapi pada saat itu, Anda bergegas maju tanpa mundur. Baru setelah itu saya tahu bahwa tidak semua pria pengecut seperti ayah saya. Ada juga beberapa. Kamu begitu tegas dan berani untuk bergantung pada seseorang yang mengejar masa depanmu. Aku akan sering berada di pojok dan melihat usaha kamu. Kamu jarang berbicara, dan kamu terbiasa menunjukkan hatimu dengan tindakan. Pernah aku sengaja pilih untuk memasuki ruang gravitasi pada saat yang sama ketika Anda pergi berlatih. Terus terang, saya mungkin lebih baik dari Anda dalam hal bakat. Tapi ketika saya melihat beberapa gravitasi yang Anda gunakan, saya terkejut. Saya tidak akan pernah berani menantang. Saya melihat Anda di luar jendela dan melihat Anda dihancurkan di ruang gravitasi, tetapi saya bersikeras untuk berdiri dan berdiri sedikit, otot-otot seluruh tubuh kencang dan pembuluh kapiler pecah, darah memerah keluar dari pori-pori. Saat itu, kamu sepertinya baru berusia 14 atau 15 tahun. Saat itu, siswa lain di kelas lain yang juga melihat adegan ini mengatakan bahwa kamu adalah orang gila dengan pikiran bawah sadar. Tapi jika Anda tidak melihatnya seperti ini, di mata saya, Anda bukan orang gila, jadi meskipun semua orang memanggil Anda demikian, saya tidak. Saya hanya memanggil Anda Liu Feng. Saat itu, dalam hati saya, Anda adalah pria sejati. Saya tidak tahu mengapa,
ketika saat aku melihatmu berdiri di ruang gravitasi, aku menangis, dan aku bangga padamu. Juga sejak hari itu saya sering pergi diam-diam untuk melihat kultivasi Anda. Lambat laun, selain kesombongan, emosi lain muncul dalam diri saya. Mungkin akan membuat saya tertekan. Saya benar-benar ingin membujuk Anda. Jangan bertengkar seperti itu. Tapi aku tahu, aku tidak bisa melakukan itu. Tekadmu yang bekerja keras tidak bisa diguncang olehku. Oleh karena itu, aku hanya bisa melihatmu dalam diam, dan pada saat yang sama aku mulai bekerja lebih keras. Bukan untuk orang lain, atau untuk Anda, tetapi saya merasa bahwa saya juga ingin menjadi orang seperti Anda. Setiap orang memiliki pilihannya sendiri, mereka dapat memilih untuk jatuh, atau mereka dapat memilih untuk menjadi kuat. Saya ingin menjadi kuat, sekuat Anda, sehingga kamu tidak akan ragu dan berkeliaran di hatimu setiap saat. Aku tahu, kamu tidak pernah memperhatikanku, karena energimu selalu terkonsentrasi pada kultivasi. Tapi itu tidak penting. Semakin kamu seperti ini, semakin jelas sosok yang terpatri di hatiku. Sungguh, terima kasih banyak kepada pemimpin regu. Jika bukan karena pemimpin regu, kita tidak akan memasuki halaman dalam 33 Skywings. Awalnya aku mengira perasaanku padamu mungkin terkubur seumur hidup. Karena di waktu normal, saya tidak memiliki keberanian untuk memberitahu Anda semua ini. Tetapi pemimpin regu membiarkan kami semua memasuki halaman dalam, memberi saya kesempatan untuk berpartisipasi dalam seagot blind date ini. Bahkan kemarin, hati saya dipenuhi dengan kecemasan. Karena saya tahu betul bahwa dengan kepribadian Anda, saya khawatir sulit untuk menerima seorang gadis ke dalam hidup Anda dan memengaruhi kultivasi dan upaya Anda. Namun, saya masih meyakinkan diri sendiri, karena saya tahu jika saya merindukan saat ini, saya adalah mungkin untuk melewatkan seluruh hidup. Bagaimana jika itu tidak berhasil? Setidaknya saya telah mengatakan apa yang ingin saya katakan. Pada titik ini, dia berhenti, dan kemudian seolah-olah menghabiskan seluruh kekuatannya, dia berkata dengan keras, "Liu Feng, aku menyukaimu." Melihat gadis yang sudah memerah dengan air mata di matanya, berteriak dengan seluruh kekuatannya, Liu Feng hanya merasakan darah mengalir di tubuhnya. Ya, dia benar-benar tidak pernah menyadarinya. Ketika dia berlatih, ada sepasang mata yang mengawasinya diam-diam tidak jauh. Saya tidak pernah tahu ada gadis seperti itu. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, kenapa aku tahu namanya dengan jelas dan tahu siapa yang pernah mengejarnya? Bukankah itu karena dia muncul berkali-kali di hadapannya? Mengingat sekarang, setiap kali saya berlatih di akademi, saya memang melihat sosok yang akrab ini sering di bidang penglihatan saya. Kapanpun dia tidak sengaja melihat ke arahnya, tatapannya akan menghilang tanpa suara. Penonton terdiam. Sebagai siswa Akademi Shrek, hampir semuanya berlatih dan berjuang keras sebelum dan sesudah memasuki halaman dalam. Hampir sepenuhnya tenggelam dalam dunianya sendiri. Itulah mengapa konferensi Kencan Buta Takdir Sagot dibuat untuk memberikan kesempatan kepada para siswa yang terpesona dalam kultivasi ini untuk mengenal dan mencintai satu sama lain. Berapa banyak orang yang bisa, seperti Xing Xuan, diam-diam mengikuti seseorang selama 6 tahun. Cintanya tidak buta, tetapi akumulasi dari potongan-potongan selama 6 tahun terakhir. Cintanya datang dari hati dan hati. Biarkan seorang gadis kecil pengecut berdiri di sini dengan berani, dan berbicara dengan lantang kepada anak laki-laki kesayangannya. Hati Liu Feng sedikit gemetar, dia tidak pernah tahu bahwa selain berlatih, dia bisa meledakkan fluktuasi emosional yang begitu kuat. Suara Star Swirl bergema di danau abadi. Bahkan Zheng Longjiang dan San Wei tidak tahan mendesak saat ini. Mata semua orang tertuju pada Liu Feng. Xing Xuan sedikit terengah-engah, wajahnya yang cantik memerah, tapi tatapannya masih tertuju pada wajah Liu Feng. Hari ini dia benar-benar istimewa dan berani. Karena hanya ada satu kesempatan, dia memutuskan untuk menggunakan semua yang dia harus perjuangkan. Bagaimana denganmu? Dia hampir menggigit bibir bawahnya dengan giginya dan menanyakan dua kata ini. Tinju Liu Feng sudah terkepal tanpa tahu kapan, melihat sosok mungil di depannya, matanya perlahan semakin dalam. Xing Xuan, terima kasih. Suaranya agak kasar, bahkan dia merasa sedikit tersayat. Berkat dua kata ini, wajah cantik Xing Xuan tiba-tiba menjadi pucat, tanpa jejak darah. Liu Feng sangat dekat sehingga dia bisa melihat dengan jelas perubahan ekspresinya. Ada kepanikan di mata aslinya yang dalam, dan dia melambaikan tangannya lagi dan lagi, jangan salah paham, aku tidak bermaksud begitu.
Maksudku, maafkan aku. Saya benar-benar tidak tahu, bahwa Anda telah memperhatikan saya secara diam-diam. Tapi sekarang setelah saya memikirkannya, saya dapat sering melihat Anda. Xingxuan, Anda adalah gadis yang baik. Wajah cantik Xingxuan menjadi pucat. Di pantai. Pop, Qian Lei menepuk keningnya, dan Lan mungkin di sampingnya tidak bisa membantu tetapi dengan marah berkata, saya selalu berpikir bahwa IQ Anda sudah rendah sampai batasnya. Saya tidak mengharapkan orang bodoh yang gila, tidak sebaik kamu. Terima kasih, maaf, kamu orang baik, orang bodoh macam apa yang akan mengatakan ini? Qian Lei berkata dengan wajah yang salah, istriku, kamu tidak bisa seperti ini. Aku berbeda dari orang gila. Aku melepaskan semua cintaku padamu sepanjang waktu. Pergilah ke samping, cepat dan lihat. Jika orang gila menolak gadis sebaik itu, kamu akan memukulinya. Pukuli dia sampai dia bangun. Kata Lan mungkin dengan kejam. Qian Lei berkata dengan lemah, tapi kita adalah saudara yang baik. Bukankah ini buruk? Hah, Lan mungkin menatapnya dengan dingin. Qian Lei segera berkata dengan benar, tetapi jika dia melakukan sesuatu yang salah, dia akan memberinya pelajaran. Saya pikir Anda benar, orang ini harus benar-benar dipukuli.